Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Mardia SPD dan yang saya hormati Bapak Citra Dwi Sasongko. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ani Gayanti sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu paparan peserta P3K tentang rencana hasil kerja, acara yang ketiga yaitu tanggapan dan arahan mentor dan pemimpin, acara yang keempat yaitu pengesahan laporan termasuk rencana hasil kerja, dan acara yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali kegiatan pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu paparan peserta P3K tentang rencana hasil kerja. Kepada Bapak Citra Dwi Sasongko saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Ani. Saya perkenalkan dulu, nama saya Citra Dwi Sasongko. Saya P3K Kabupaten Temanggung, tepatnya di SD Negeri 1 Kertosari, Temanggung. Sebenarnya saya akan menjelaskan atau menginformasikan tentang visi dan misi SD Negeri 1 Kertosari, Temanggung. Misinya adalah terwujudnya belajar yang beriman takwa, mandiri, kreatif, dan berwawasan kebinekaan global. Selanjutnya, misinya menyelenggarakan pembelajaran serta pembiasaan pendidikan agama, lalu menyelenggarakan kegiatan yang mendalami seni budaya, menanamkan jiwa belajar sepanjang hayat, membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Lalu melaksanakan pembelajaran proyek penguatan profil belajar Pancasila serta mengimplementasikannya. Lalu profil belajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan, melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan proyek yang inovatif, dinamis, solutif yang tepat bermanfaat sesuai dengan keadaan masa kini dan mempersiapkan masa depan. Kemudian melaksanakan kegiatan yang mengarah pada siswa yang berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses. Prestasi tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif, namun lebih pada menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta, dan kecakapan hidup yang bermanfaat. Yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan yang mengusung berwawasan lokal dan global. Kemudian yang saya mau paparkan pada kesempatan kali ini adalah pembelajaran model Team Games Turnamen berbasis teknologi. Team Games Turnamen atau disingkat TGT adalah sebuah pembelajaran dengan menerapkan strategi kelompok. Tim model pembelajaran ini melibatkan semua aktivitas siswa tanpa membedakan status sosial, menggunakan siswa lain sebagai tutor supaya sebaya dan menerapkan metode belajar yang dengan bermain. Selanjutnya, kenapa saya menggunakan Team Game Turnamen dalam model pembelajaran? Kalau ditanya kenapa saya menggunakan TGT, kita perlu tahu manfaat dari TGT itu sendiri. Manfaat TGT atau Team Games Turnamen, model pembelajaran TGT adalah untuk meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa, keaktifan siswa, kemampuan koneksi, termasuk interaksi dan sosialisasi juga, dan menambah motivasi belajar siswa. Lalu tujuan TGT ini adalah untuk memberikan konsep pemahaman, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa agar mereka dapat memberikan kontribusi pada kelompoknya. Selain itu, dengan model pembelajaran TGT diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik untuk kedepannya. Tujuan yang lain adalah untuk melatih siswa agar punya rasa tanggung jawab, meningkatkan
rasa percaya diri, menghargai perbedaan pendapat siswa lain, menumbuhkan kerjasama dan mampu saling tolong-tolong, melatih siswa untuk dapat berpikir kritis dalam permasalahan materi pelajaran atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru, lalu mengasah keterampilan komunikasi siswa. Selanjutnya adalah latar belakang penggunaan model belajar tim Games Turnamen atau TGD di SD Negeri 1 Kertosari didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, interaktif, dan menyenangkan selaras dengan visi dan misi yang diterapkan di sekolah ini. TGD dipilih karena mendukung keterlibatan aktif siswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis permainan dan pengenalan teknologi yang dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme belajar siswa. Model TGD juga dirancang untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama di antara siswa yang relevan dalam konteks ini dari SD Negeri 1 Kertosari yang memiliki beragam latar belakang sosial dan kemampuan akademik. Lalu selanjutnya adalah kelebihan TGD itu sendiri. TGD mempunyai banyak atau beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih meningkatkan waktu untuk tugas. Lalu selanjutnya mengedepankan penerimaan siswa terhadap perbedaan individu. Meskipun waktu yang diberikan sedikit, namun penugasan materi bisa lebih mendalam. Lalu selanjutnya adalah proses belajar mengajar berlangsung dengan siswa yang lebih aktif dan interaktif. Selanjutnya mendidik siswa untuk berlatih lebih bersosialisasi dengan orang lain. Lalu meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, hasil belajar siswa lebih baik, dan yang terakhir adalah meningkatkan kebaikan budi dan kepekaan untuk lebih bertoleransi satu sama lain. Ada juga kekurangan tim game turnamen itu sendiri. Yang pertama, guru sedikit kesulitan saat mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan agar setiap kelompok mendapatkan anggota heterogen dalam segi akademis. Dalam hal ini susah itu hanya di awal karena guru itu perlu tahu gaya belajar masing-masing siswa yang ada di kelas. Lalu waktu yang digunakan untuk diskusi siswa cukup banyak, bisa melewati waktu yang sudah ditentukan. Beberapa siswa dengan kemampuan lebih biasanya sulit memberikan penjelasan untuk teman-teman mereka. Langkah-langkah tim games turnamen ini, yang pertama pada tahap awal adalah presentasi kelas di mana guru akan menekankan apa yang akan dipelajari siswa sebelum model pembelajaran ini dilakukan dengan tujuan siswa agar lebih paham dan siap untuk mengikuti model pembelajaran ini. Selain itu, dalam tahap presentasi kelas, guru akan menjelaskan materi secara singkat. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dengan anggota 5-6 orang. Guru mengarahkan aturan permainan pada tiap-tiap kelompok. Siswa kemudian memastikan semua anggotanya paham tentang materi pelajaran tersebut. Lalu guru memberikan kuis, setiap kelompok berlomba-lomba untuk menjawab kuis tersebut. Kesimpulan dari pemaparan tim game turnamen kali ini, betapa model belajar tim game turnamen TGD lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa melalui pembelajaran berbasis permainan dan kompetisi yang sehat. TGD mendorong keterampilan kolaborasi dan komunikasi antar siswa dengan mengatur mereka dalam tim yang heterogen yang memungkinkan pembelajaran aktif dan interaktif. Dengan fokus pada penilaian otentik dan aplikasi praktis dan dari pengetahuan, TGD mencerminkan kemandirian siswa dan kemampuan mereka untuk bekerja dalam tim serta menyelesaikan masalah secara kreatif. Model ini memberikan variasi dalam metode pengajaran, mendukung suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, dan mampu disesuaikan dengan berbagai kebutuhan siswa. Terakhir, dengan memadukan TGD dan teknologi dalam konteks pendidikan modern, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual, memungkinkan setiap siswa untuk belajar pada tingkat dan gaya belajar mereka sendiri, serta mempercepat proses pembelajaran melalui akses ke sumber data yang lebih luas dan berbagai media pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini.
Citra Dwi Sasongko. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu tanggapan dan arahan mentor dan pimpinan. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Mardia, saya persilakan untuk memberikan tanggapan hasil paparan materi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang saya hormati Bapak Citra Dwi Sasongko. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini beliau telah memaparkan yaitu dengan pembelajaran TGT, yang mana pembelajaran TGT itu sudah sesuai dengan visi-misi dari SD Negeri 1 Kertosan. Di samping itu akan melatih siswa untuk bertanggung jawab. Pembelajaran model TGT sangat tepat untuk siswa-siswi kami karena model pembelajaran TGT itu lebih meningkatkan motivasi, kreativitas, dan keberanian pada anak didik. Untuk itu, monggo lebih ditingkatkan lagi, dan rencana ke depan monggo untuk lebih ditingkatkan lagi dengan model pembelajaran TGT, sehingga dalam pembelajaran siswa-siswi kami akan berfokus kepada materi dan memberikan motivasi, memberikan untuk meningkatkan pembelajaran siswa-siswi di dalam kelas, sehingga anak terkondisikan untuk lebih fokus kepada pembelajaran. Itu yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tanggapan serta arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya acara yang keempat yaitu pengesahan laporan termasuk rencana hasil kerja. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Demikian kegiatan pada pagi hari ini. Saya sebagai